Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil mab'usun rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita maghrib ini telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kealpaan dan kekurangannya ditutupi dengan luas rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu saja kita tidak bosan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi, keluarga beliau, wa ashabihi, sahabatnya, dan kita semua insyaallah berkumpul di haudnya insyaallah. Kita lanjutkan warisan beliau, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kefahaman dan taufik untuk mengamalkan. Yaitu masih dalam hadis yang ke-6 dari rangkaian hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis mengenai halal dan haram. Hadis ini kita ulang bacanya, teksnya, matnnya atau nasnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah ridha kepada keduanya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, wa bayyinahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang mengetahuinya, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya, apakah dia halal atau haram. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga diri dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang senantiasa terjatuh dalam perkara syubhat tidak jelas, waqa'a fil haram, sungguh dia telah jatuh kepada perkara yang haram. Qarra'i haulal hima yushiku an yarta'fi, seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar wilayah terlarang, dan itulah berkemungkinan besar akan masuk ia ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya sesungguhnya setiap raja itu ada wilayah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah sesungguhnya wilayah terlarang bagi Allah itu adalah yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluha saluhal jasadu kulluh, jika ia baik maka baik seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak maka rusak seluruh anggota. Ala wahiyal qalb, itulah hati, itulah qalbu.
Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Baik. Kemarin kita tidak salah sampai kalimat innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Tentu saja perkara halal dan haram ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama ini memberikan kita tuntunan mana yang baik dan mana yang buruk, yang boleh diambil, dikonsumsi, dinikmati, dimakan, diminum, dipakai, dimanfaatkan, digunakan, baik itu berbentuk benda maupun aktivitas, maka itu yang disebut dengan halal. Segala sesuatu yang jelek, yang hakikatnya Allah yang mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka sesuatu yang tidak boleh dimakan, diminum, dipakai, diambil, digunakan, ditempati, maka itu yang disebut dengan al-haram. Maka seorang mukmin dimudahkan oleh Allah mengenal perkara-perkara yang baik dan mengenal perkara-perkara yang buruk. Tentu kita berbahagia tinggal menjalankan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain bahwasanya dalam halal dan haram itu terdapat hikmah yang besar, bahwasanya Allah menguji hambanya tentang perintah dan larangan. Agama itu 3 bagian. Yang pertama menjalankan perintah, yang kedua meninggalkan larangan, yang ketiga bersabar dalam takdir. Jadi agama itu imma apakah kita diperintah suatu perintah untuk melakukan, atau kita menahan dari sesuatu yang dilarang, kemudian bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama itu sendiri. Dan mengenai persoalan halal dan haram itu, selain itu ketetapan Allah juga merupakan perintah pertama-tama kepada anak Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah di surga, makan minum di situ, silahkan nikmati fasilitas surga kamu dan istrimu, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian tapi ada satu larangan, wala taqraba, dan jangan dekati pohon ini. Kira-kira banyak yang halal atau haram itu, Bu? Banyakkan di surga itu yang halal atau haram? Halal semuanya, tapi nanti kau jangan disentuh, kata Allah. Jangankan disentuh, didekati saja jangan. Tapi yang namanya iblis menjadikan yang dilarang itu biasanya indah, menyenangkan. Sampai ada orang mengatakan, deh yang haram-haram kau lama soalnya. Ini betul-betul. Yang haram-haram ini cenderungnya katanya enak karena memang dihiasi oleh iblis. Dari sekian yang dihalalkan oleh Allah kepada Nabi Adam, ternyata Nabi Adam juga jatuh kepada yang diharamkan. Itu satu tuh, itu bahayanya. Maka kaedahnya untuk yang haram itu biasanya kata Allah, wala taqrabuz zina wala taqraba amalal yatim. Jangan kamu dekati zina, jangan kamu dekati pitih anak yatim. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi sesuatu yang haram itu tak didekati. Kalau sudah mendekat biasanya tertarik. Kalau sudah tertarik jatuh kepada lubang, maka sulit untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Baik. Kemudian innal halala bayyin, sesungguhnya halal itu jelas, sudah dijelaskan hukumnya dalam Quran dan Sunnah. Sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Ini tafsir yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan agama ini kecuali sudah dijelaskan duduk perkara segala sesuatu. Segala sesuatu sudah ada hukumnya, halalkah, haramkah. Tetapi pada faktanya tafsir yang kedua, wa innal halala bayyin wa innal harama bayyin, bahwasanya sesuatu yang jelas di kalangan kaum muslimin pada umumnya itu sesuatu yang jelas itu halal, maka itu sudah dikenal secara ma'ruf. Begitu juga sesuatu yang ma'ruf haram, maka itu sudah dikenal di kalangan kaum muslimin secara umum. Tetapi balik lagi, itu tergantung kadar masyarakatnya dalam beragama. Ada suatu masyarakat yang tingkat edukasi agamanya tinggi, maka hal-hal yang detail diketahui hukumnya oleh masyarakat itu. Misalnya transaksi ribawi. Tapi ada suatu masyarakat yang tingkat wawasan agamanya itu sedang atau rendah, maka hal-hal yang ma'ruf haram dianggap halal. Saya punya teman dulu waktu kampus, teman dari Cina itu, dari Tiongkok.
Ya, itu kata mereka setiap provinsi di Cina itu minimal 5% penduduknya muslim. Tapi kebanyakan dari penduduk muslim Cina itu tidak mengenal halal dan haram. Tidak nampak Islamnya doh. Mereka cuma mengenal la ilaha illallah. Sedangkan mereka pakaiannya sama dengan orang kafir dan mereka pun makan babi, minum khamar. Berarti kan tidak jelas halal haram di daerah situ karena rendahnya tingkat dakwah dan tingkat pendidikan umat. Kemudian jadi pada dasarnya halal dan haram itu sudah jelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram itu ada umur jamak dari amr. Hal-hal, perkara-perkara. Hal-hal yang mustabihah. Mustabihah artinya samar. Terkadang satu sisi dia itu sepertinya halal, terkadang di satu sisi sepertinya haram bagi orang awam. Terkadang dia satu sisi bentuknya halal, tapi terkadang satu sisi dia juga ada haram-haramnya. Itu yang disebut mustabih. Sesuatu yang zatnya itu ada unsur rasanya, ada halalnya, rasa-rasanya dia juga haram. Baik pun zat maupun kasab, cara perolehnya atau transaksi muamalahnya atau keadaannya. Jadi dalam mustabih ini hal-hal yang perkara yang samar ini dalam 3 hal. Yang pertama samar hukum dari segi zat, yang kedua samar hukum dari segi kasab perolehannya, kemudian samar hukum dari situasi keadaannya. Yang dari zat contohnya, kalau daging sapi udah jelas halal. Tentu dengan catatan kasabnya juga halal, cara perolehnya halal. Daging babi itu udah jelas haram. Walaupun cara perolehnya halal, itu tetap haram hukumnya. Tapi ada beberapa hewan, beberapa binatang yang kita mustabih, antara boleh atau tidak makannya. Bertanya, apa hukum makan kuda? Apa Bu? Apa hukum makan daging kuda? Tahu Pak? Ada yang tahu? Apa? Makruh? Enggak hukumnya, enggak mau nanya, belum pernah tahu nih. Apa ada yang tahu bisa jawab jawabannya? Apa hukum makan daging kuda, Pak? Halal. Halal. Tapi kata Imam Abu Hanifah haram. Al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Dalil Imam Abu Hanifah ayat. Sesungguhnya al-khayl kuda, kemudian bigal ya, kemudian hamir litarkabuha untuk dikendarai, wazinah dan sebagai perhiasan. Kata Imam Abu Hanifah ini dalil bahwasanya kuda tidak boleh dimakan karena itu kendaraan. Tunggu, untar jadi boleh Pak. Tapi pendapat ini pendapat yang ditinggalkan oleh mayoritas mazhab. Mayoritas mazhab mengatakan kuda itu halal berdasarkan hadis Nabi. Hadis Asma binti Abi Bakar, bahwasanya beliau mengatakan dulu Rasulullah SAW berperang, beliau menyembelih kuda untuk dijadikan makanan. Dia dikendarai dan dia juga bisa untuk dimakan. Berarti dari situ hukumnya sebagian orang bingung, agak ragu-ragu nih, halal apa haram? Ternyata hukumnya halal. Sekarang saya tanya, apa hukumnya makan kadal gurun? Kalau kini disingkat kadrun. Carinya kadal gurun yang keluar biko orang bapeci basorban gua. Cari Google. Apa hukumnya makan kadal gurun? Haram? Haram. Oh, Pak? Mubah, halal berarti ya. Di sini haram, di sini halal. Berbeda pendapat umat ini. Ibu apa Bu hukumnya Bu? Kadal gurun. Haram Bu? Oh, bayu Ibu mah. Hadisnya 2. Pertama hadis Nabi SAW, saya tidak makan itu kadal gurun, kata Nabi, karena saya khawatir itu termasuk dari Bani Israel yang dilaknat dulu keturunannya. Itu kata Nabi kita. Jadi kadal gurun itu bahasa Arabnya dhab. Dhab itu sejenis reptil kadal yang hanya tinggal di gurun. Kadal, dia hanya tinggal di gurun. Kalau yang di benda kali itu tidak dhab nama itu, itu biawak nama itu. Tidak sejenis samuan. Bingkaro. Jadi itu kadal.
gurun ada di zaman Nabi. Dia tinggal biasanya di gurun pasir di bawah batu-batuan. Kalau nampak batu-batuan ada lubang, ya lubangnya kira-kira segadang bola. Itu cara menangkuknya, ditemban air ke dalam. Temban air ke dalam pakai selang, kemudian lama-lama mencuguk kepala itu ikuai. Kalau mencuguk ya tangkuk langsung. Itu cara nangkuknya. Lima ustaz tahu, aku cari video di YouTube. Boleh dicari. Ambo diceritakan dari dosen ambo yang orang-orang Saudi banyak. Dan itu kebiasaan orang Saudi menangkap dok. Jadi orang Saudi itu kalau masuk musim semi, musim Rabi' istilahnya, musim semi, musim spring ya dalam bahasa Inggrisnya. Rabi' bahasa Arabnya Rabi'. Itu mereka, hobi mereka orang Arab itu bawa oto ampe kali ampe. Nambaleh. Oto off-road ke Pak Wan. Itu dibawanya ke gurun. Kemudian mereka membawa tenda, khaimah, membawa tenda, kemudian alat-alat masak. Pilihan menunya kok ndak daging untuk, kok ndak daging kambing, kok ndak dop tadi itu. Tapi dop kok biasanya diburu dulu. Kalau yang hobi buru itu diburu dulu. Itu yang dimasak mereka. Disembelih, cara menyembelih sama nyembelih ayam. Kanunya pakai pakaian namanya, ada lehernya. Jadi baca bismillah, disembelih, kemudian bisa diberasihan, kemudian dimakan. Keluar si paru makan. Itu kebiasaan orang Arab. Nah, suatu ketika Nabi dihidangkan dop itu. Kemudian Nabi tak mau makan. Sahabat yang lain makan dengan lahap. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak mau makan karena ini bukan kuliner yang biasa saya nikmati di kampung saya di Mekah. Jadi Nabi meninggalkan itu belum tentu haram. Karena Nabi tidak sesuai seleranya dengan itu. Nabi tidak mencaci, tidak mencela makanan. Lalu Nabi mengatakan, dan mau makan, tak ada dia tu. Tapi kata Nabi tidak sesuai sama lidah hambo orang Makkah. Ya. Jadi ulama menyimpulkan dop itu hukumnya boleh makan, halal dia. Yang tadi haram siapa? Jadi hukumnya apa, Bu? Boleh dimakan, tetapi Nabi meninggalkan karena tidak sesuai dengan kebiasaan beliau. Nah, makanya itu termasuk perkara atau daging atau makanan yang mustabihat, yang hukumnya mirip-mirip, sedang satu sisinya bentuk haram. Namanya biawak itu haram. Biawak itu kan juniornya buaya lah gitu kan. Jadi mirip, dia ada sisi-sisi haramnya, tapi ada mirip juga sisi-sisi halalnya. Dan dalilnya kadang-kadang seolah-olah bertentangan. Bagi orang yang tidak mengerti cara mengolah dalil, data, hadis, maka seolah-olah hukumnya saling bertentangan. Maka kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui hukum itu kebanyakan manusia. Artinya ada yang mengetahui hukum itu. Siapa? Yaitu al-ulama warasatul anbiya, fuqaha, ahli fikih. Oleh karena itu, hadis ini tidak secara langsung menunjukkan, mengajarkan kita fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui sebuah hukum. Ya, baik itu hukum zat maupun transaksi kasab. Ya, banyak transaksi di dunia maya sekarang, online atau transaksi keuangan sekarang yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dropship misalnya, tentang Bitcoin misalnya, atau banyaklah model-model transaksi sekarang yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semua perkara itu sudah ada hukum ketentuannya. Bisa dengan dalil umum, bisa dengan qiyas, yaitu intinya melalui ijtihad dan hasilnya nanti fatwa ulama bahwasanya ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Jadi innal halala bayyin wa innal harama bayyin, segala sesuatu itu ada hukumnya di dalam Islam. Tetapi terkadang perkara itu mustabihat, artinya tidak banyak orang yang tahu. Maka yang tahu itu, yang tidak tahu itu bertanya kepada yang tidak tahu. Tidak boleh kita menerka-nerka hukum, apalagi itu kita konsumsi sehari-hari. Terutama sesuatu yang kita makan, pakai, gunakan, nikmati, fasilitas yang kita pakai itu, kita tanya hukumnya kepada ulama atau rujuk kepada fatwa-fatwa ulama. Baik. Jadi la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang mengetahui hukum itu kebanyakan orang. Tapi maknanya ada yang mengetahui, yaitu para fuqaha. Kemudian faman ittaqa syubhat, siapa ittaqa
yaitu menghindari, yang menjaga diri artinya. Orang yang bertakwa artinya orang yang menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, dari hal-hal yang syubhat, jelas belum jelas halal dan haramnya, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia menjaga dua hal. Yang pertama keselamatan agamanya, yang kedua keselamatan harga dirinya atau muruahnya sebagai muslim. Baik, jadi kalau kita ketemu misalnya hal-hal yang hukumnya itu tidak jelas, kita belum paham, maka solusinya tadi bertanya. Kalau belum sempat bertanya misalnya, masih abu-abu bagi awak, maka anjurannya ialah menjauhi dulu, lebih baik tidak mengambil dulu. Itu solusinya. Atau kita bertemu suatu persoalan yang ulama dan fatwa sendiri berselisih pandang. Ada begitu, Bu? Di fatwa itu hukumnya haram, di fatwa yang celai hukumnya makruh. Mai awak ambil? Biasanya ambil makruh kan? Contohnya rokok. Contoh apa? Contohnya rokok. Kata Nahdlatul Ulama, Bahsul Masail Nahdlatul Ulama NU, rokok itu hukumnya haram bagi anak-anak, ibu menyusui, hamil, dan orang yang sudah sakit keras. Itu hukumnya haram bagi mereka. Tapi makruh bagi orang yang tidak disebut tadi itu. Nah, itu NU lah ya, fatwa Nahdlatul Ulama. Koreksi saya kalau salah. Kemudian fatwa Tarjih Muhammadiyah, hukumnya tidak ada, semuanya haram bagi siapapun rokok itu haram. Sekarang kita milih yang mana, Pak? Haram itu kalau rokok dapat katanya. Kalau rokok perai enggak. Apa hukumnya? Maka kata Nabi sebenarnya sudah ada panduan. Famanittaqa syubhat, siapa yang menghindari hukum yang tidak jelas demikian. Hukum yang tidak jelas demikian, bau apa? Bau Indomie ya? Tak gaduh sentrasi yang buah. Siapa yang menjauhi syubhat demikian antara makruh dan haram tadi itu, maka kata Nabi hindari itu, jauhi itu, terlepas dari kontroversial hukumnya, jelek itu tidak elok lah kita. Makruh itu artinya kan apa arti makruh? Kalau istilah ulama salaf, makruh itu artinya haram. Tapi ulama yang datang setelahnya mengklasifikasi haram itu haram, makruh itu sesuatu yang tidak disukai, berpahala kalau ditinggalkan. Tapi kalau bahasa salaf, Quran dan hadis lama, makruh itu hukumnya haram sebenarnya. Tapi bergeser istilah itu menjadi sesuatu yang tidak disukai. Orang yang selalu terbabit bahasa Malaysia, orang yang selalu terpapar atau melakukan hal-hal yang makruh itu tercela dalam agama. Apa hukumnya berdiri di pinggir jalan, duduk pinggir jalan? Ada orang kok hobinya kalau tidak mau di pinggir jalan tidak senang ya. Bahkan bawa motor saja mau dulu. La haula wala quwata illa billah. Apa hukumnya itu duduk di pinggir jalan, membiasakan diri di duduk pinggir jalan? Makruh. Sebagian ulama hadis tidak mengambil perawi yang melakukan yang makruh begitu. Orang yang melakukan hal-hal yang makruh tidak diterima hadisnya. Bayangkan, tidak diterima riwayat yang dia sampaikan. Sebab apa? Karena dia terjatuh, terlibat dalam perkara yang makruh, itu bisa mencederai agama. Maka kata Nabi, famanittaqa syubhat, orang yang menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas itu, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga keselamatan agamanya dan harga dirinya. Jelas kalau itu perkara kayak macam tadi contohnya rokok itu, kalau dia sudah hindari, maka dia berpahala di sisi Allah karena menghindari. Anggaplah hukumnya makruh, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, dalam masalah halal dan haram atau hal yang syubhat itu, coba tanyakan ke hati nurani kita, tanpa ada kepentingan dan hawa nafsu. Jadi jangan tanya hukum rokok itu bagi orang yang hobi merokok. Pasti jawabannya ambo NU dalam masalah ini katanya. Tapi kalau dulu rayonya Muhammadiyah, dalam hal ini saya Muhammadiyah gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Tapi tanya ke lubuk hati yang paling dalam. Gunanya merokok itu.
Ambo nak menyindir rupa. Yang merokok, ambo nak menyindir. Tapi kalau maraso berarti tepat sasaran. Tanyakan di lubuk hati kita yang paling dalam, agunonya wa mambiako itu. Memang ada manfaatnya bagi sebagian orang. Ambo tidak pernah saya pun merokok. Bagi sebagian orang katanya ada happy, ada kenikmatan ketika merokok itu. Tapi kata Allah, khamar itu juga ada manfaatnya loh. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi kata Allah, Allah akui dalam khamar itu ada manfaat. Apa manfaat khamar? Bagi orang yang di daerah dingin itu bisa menghangatkan badan. Tapi ismuha, dosanya, mudaratnya akbar min naf'ihima, lebih banyak daripada manfaatnya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita dengan akal yang sehat, hati yang bersih, niat yang lillahi taala menimbang hukum? Bisa sebenarnya. Saya lihatlah penelitian. Lihat betapa banyak orang yang sakit disebabkan karena baik rokok yang membali zura maupun yang gratis, sakit dua-duanya. Malah yang lebih parah lagi orang yang terpapar rokok pasif, perokok pasif. Benda-benda banyak, contohnya bayi, anak balita yang meninggal gara-gara apa? Bapaknya di rumah merokok, atau teman-teman bapaknya atau orang yang masuk ke rumahnya itu membawa rokok, dan asap rokok itu racun yang tetap menempel di sofa, di kursi, di baju. Abiku cium-cium anak tuh mencium baju apa? Sudah kena pneumonia, kena penyakit radang paru-paru dan lain sebagainya. Meninggal, tanggung jawab nanti di akhirat. Ya, ambo pribadi sensitif dengan asap rokok. Ambo kalau mencium asap rokok itu, aduh sasak langsung ada ambo semua. Itu di akhirat nanti itu mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau yang suka berpendapat makruh, silahkan merokok di ruangan sendiri. Kalau di tempat umum, asapnya tuh dihirup ya, itu titip jangan dikasih ke orang ya, kumpulan masuk. Famanit taqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang senantiasa jatuh dalam perkara syubhat, maka waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Jadi ulama arifin mengatakan, nyus pangkanya sebenarnya orang jatuh kepada yang haram itu, yang dilarang Allah itu karena dari hal yang mubah. Orang yang israf dalam mubah, berlebih-lebihan mengambil hal yang boleh, akan jatuh kepada yang makruh. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah boleh, mubah, halal. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Orang yang berlebih-lebihan dalam menikmati yang halal, itu biasanya dia akan jatuh kepada syubhat. Orang yang jatuh kepada syubhat, maka itulah yang menghantarkan dia kepada yang haram. Jadi sederhana di dalam mubah mengantarkan kita ke dalam pola hidup yang dekat kepada sunnah dan zuhud terhadap dunia. Kemudian karra'i, Nabi memakai huruf kaf di sini berarti analogi yang datang habis itu. Seperti karra'i, ra'a yar'a itu artinya yang memelihara, yang mengembala. Ra'in artinya pengembala. Ra'iyah yang digembalakan, yang dibimbing, yang diarahkan. Ra'iyat jamaknya. Jadi bahasa Indonesia rakyat. Jadi rakyat itu dari bahasa Indonesia majelis permusyawaratan rakyat. Itu bahasa Arab semua itu, majelis, tempat duduk. Jadi kalau di rumah orang Arab, majelis itu artinya ruang tamu, majelis. Kalau majelis ta'lim berarti tempat duduk berkumpul untuk belajar. Tapi namanya majelis itu tempat duduk, main domino boleh, itu namanya majelis, itu majelis domino, majelis sampo, majelis ta'lim. Jadi majelis itu konotasinya umum dalam bahasa Arab, pas di awak jadi positif dia. Ke majelis, maksudnya ke majelis ta'lim. Tapi kawan-kawan akan mengerti bahasa Arab, ke majelis, padahal majelis sampo. Jadi majelis dengan permusyawaratan, dari kata musyawarah, amruhum syura bainahum, urusan mereka itu dimusyawarahkan. Rakyat, ra'iyah yang dinaungi, yang dipelihara,
yang dibimbing, yang diayomi. Jadi bagi orang yang katakan saya nasionalisme anti Arab, ubah MPR itu dulu. Ubah nama MPR itu dulu, baru anti Arabnya. Kemudian tema tadi itu. Karra'i, seperti orang yang menggembalakan. Sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab, pengembala, pembimbing. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi karra'i seperti orang yang mengembalakan kambing atau domba biasanya. Haulal hima. Mayang apa beda mengembalakan domba sama kambing? Iya beda. Kalau domba itu domba, kalau kambing itu kambing. Itu iya Pak Jalil itu. Mengembalakan kambing lebih sulit. Karena kambing itu sifatnya individualis. Kok tahu Ustaz Abang Ambo dulu peternakan kambing. Bengi tawa, dorati ku di bypass. Jadi kambing itu ternyata punya sifat individualis. Kalau domba agak kelompok dia, schooling dia. Jadi kalau kambing itu memang agak susah ya daripada domba. Itiak mudah bana, itiak itu lari cik lari solah sinan. Tapi kalau kambing masih serak. Gitu juga dengan onta. Yuk kare bawa Indomie goreng. Onta juga individualis. Onta juga punya sifat individualis. Ya. Seperti pengembala kambing atau pengembala, anggap saja pengembala apa? Haulal hima. Yang dia mengembalakan kambingnya itu di sekitar hima. Apa itu hima? Hima ini dalam bahasa Arab istilah untuk menyebutkan satu wilayah khusus yang dimiliki oleh seorang penguasa atau raja yang tidak boleh satupun orang masuk ke dalamnya. Jadi hima dalam istilah bangsa Arab itu suatu tanah atau wilayah khusus yang dimiliki oleh raja tertentu atau penguasa tertentu, orang kuat, orang hebat, orang berpengaruh, dan dia tentu memiliki keamanan dan pasukan yang kalau peraturannya dilarang atau tempatnya diganggu, maka siap-siap menerima hukuman. Nah, itu makna hima, wilayah terlarang, restrict area bahasa Inggrisnya. Kemudian yushiku an yarta'a fihi. Kemudian lambat laun mungkin gembalaannya tadi akan masuk ke dalam hima tersebut. Ya, jadi ibaratnya kok wilayah cuman di pagar rendah atau tidak berpagar atau pondasi saja kadang-kadang tanah orang. Tadi tanah orang tuh banyak rumput. Maka si pengembala tadi dia tidak tahu itu wilayah terlarang. Atau dia pun dia tahu mungkin, cuma dia tetap mengembalakan di sekitar-sekitar situ. Namanya kambing, namanya binatang tentu tidak bisa diatur 100%. Kadang ada yang meloncek ke sinan. Walhasil ada 1, 2, 3 ekor yang masuk ke wilayah terlarang tadi. Konsekuensinya apa? Ketahuan sama pemilik tanah, orang tadi akan ditangkap. Ya, orang tadi akan diberikan hukuman. Ya, yang dihukum kambing atau orangnya? Orangnya yang dihukum, bukan kambingnya. Kecik kambing pun udah berakar doh, kalau jadi hukum bergantung kepada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab yang akan dikenai hukuman. Nah, yang kemudian ala wa inna likulli malikin hima. Kata Nabi kita, ketahuilah bahwasanya di setiap raja itu punya hima. Setiap raja, setiap penguasa itu punya wilayah-wilayah terlarang yang tidak boleh dimasuki, private area, restrict area. Ala, ketahuilah wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wilayah terlarang Allah itu adalah yang diharamkannya. Jadi ini analogi ya, bahwasanya Allah itu raja di raja, wilayah yang tidak boleh disentuh yaitu yang tidak boleh dimasuki. Jangankan dimasuki, berputar-putar sekali liang itu nak boleh. Kenapa? Boleh jadi nanti kita akan masuk ke dalamnya. Itulah himallah. Ala wa inna himallahi maharimuh.
Kemudian kenapa demikian? Orang kalau terjatuh kepada syubhat, dia akan jatuh kepada haram. Karena sifat haram itu ringan. Karena namanya sifat haram itu dia punya daya tarik. Perempuan yang keluar dari rumahnya tidak menutup aurat, setan akan menghiasinya dengan 70 hiasan. Dengan 70 hiasan. Maka kalau perempuan tidak menjaga dirinya, keluar dari rumah, ya, atau di zaman sekarang tidak juga keluar rumah tapi dalam kamarnya bisa saja upload foto gitu kan dan lain sebagainya. Kalau perempuan muslimah misalnya, maka dihiasi oleh setan, maka tampak indah perempuan tersebut, ya, tampak indah perempuan tersebut di mata laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, itulah setan. Sebaliknya istri sendiri dibikin setan jelek. Kalau istri orang capek nampak jawab. Ya, jadi istri sendiri dihiasi oleh setan, diburu-buruan di setan. Tinggallah pajago siapa, orang gaek kan. Tapi kalau istri orang, lupa sama istri sendiri. Ya, kalau lihat istri orang lupa istri sendiri. Itu karena apa? Karena namanya kemungkaran dan maksiat itu dihiasi oleh setan. Ya, sifatnya ringan, mudah kita jatuh ke dalamnya. Kalau namanya ketaatan, sebaliknya perintah Allah itu sifat dasarnya berat. Ya, sifat dasar daripada ketaatan itu berat. Ya, sebab itu kata Abu Bakar Siddiq, al-batilu la haqiqatalah. Sesungguhnya perkara yang batil itu tidak ada nilainya, ringan dia, mudah saja. Kadang kumpul-kumpul ibu-ibu sama ibu-ibu ala bagunjiang loh. Kadang kumpul-kumpul gitu kan. Lah dulu kalimat-kalimat sombong, ambo ndak sombong doang. Nah, itulah sombong tuh mah. Ambo nggak tahu sih aku ndak masuk tuh sombong doang. Itulah sombong tuh. Dah mulai sombong tuh. Atau ambo nggak tahu sih gua antara awak saya nah sinu tuh ha. Itulah mulai dia gibah itu. Jangan dicitun ke orang ndak. Ibu nan surang kau dicitun ke yang lain si orang. Jadi citun ke orang ndak. Yang surang kau citun kerja tulah ke orang ndak. Akhirnya saya RT tahu. Nah, jadi memang haram itu ringan sekali. Sesuatu yang haram itu ringan sekali untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena sponsornya kuat. Sponsornya dua, Menteri Dalam Negeri sponsornya, yaitu hawa nafsu. Menteri Luar Negeri setan, yuwaswisu fi sudurinnas. Tapi yang agama, yang fardu, yang wajib, sunnah Nabi itu sifat dasarnya berat. Kalau bukan karena taufik iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih memilih kita duduk di rumah nonton TV ya, Bu. Kenapa kita lebih senang di masjid? Berarti kita telah mujahadah melawan rasa keinginan yang lain-lain itu. Kalau maunya hawa nafsu, jam 5 pagi lama lalu, jam 3 pagi namanya lalu, jam 4 pagi namanya lalu. Tetapi Allah katakan qumil laila illa qalila, bangun malam. Ya. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah. Dari tadi itu hadis Nabi itu pakai taukid semua. Lihat, pakai penegasan semua gaya bahasa Nabi itu. Inna al halala bayyin. Inna tuh. Kemudian apa lagi tadi? Ala wa inna likulli. Ketahuilah. Kemudian ala wa inna himallah. Ketahuilah lagi. Kemudian ala wa inna fil jasadi. Berarti perkara halal dan haram ini bukan sepele, bukan perkara yang main-main. Sehingga Nabi itu mestilah beliau menegaskan kepada kita tanda sayang. Di pataruh banade Nabi halal kombiak, yang haram ketinggalan, bahwasanya Allah itu punya larangan, jadi sentuh-sentuh. Kemudian Allah ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada mudghah. Mudghah secara bahasa artinya gumpalan daging yang tidak berbentuk atau daging yang sudah dikunyah-kunyah tidak tatalan, itu namanya mudghah. Tapi mudghah di sini berbeda maknanya dengan mudghah yang ada di ayat dalam Quran. Dalam Al-Quran disebutkan mudghah maknanya proses dari alaqah, dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian idham, kemudian ansya'a wa ansha'na khalqan akhar, khalqan.
Tapi mudghah di sini bukan maksudnya adalah mudghah seperti hadis sebelumnya atau dalam kebanyakan ayat Al-Qur'an yang mengatakan mudghah itu proses penciptaan manusia. Tapi ini istilah khusus terlepas dari konteks janin dan lain sebagainya itu. Apa kata Nabi kita? Ketahuilah bahwasanya di setiap jasad itu memiliki segumpalan daging. Idza saluhat, kalau dia baik daging ni, saluhal jasadu kulluh, maka semuanya akan ikut baik. Sebaliknya kalau dia rusak, maka seluruh jasad juga rusak dan sakit. Itulah yang disebut dengan qalbu. Kalau tidak salah kita pernah membahas tentang ini Bu ya, Pak. Tentang qalbu maknanya ya. Qalbu itu di sini ada 3 tafsiran. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, bahwasanya yang dimaksud dengan qalbu itu adalah otak. Disebut qalbun karena qalbun itu secara bahasa artinya berbolak-balik. Karta kita ini bolak-balik dia. Syaraf ni menembak ke siko, hubungan ke siko. Makin banyak koneksi hubungan di antara saraf otak itu, makin cerdas seseorang. Makin lambe hubungannya, makin sedikit hubungannya, maka makin bodoh seseorang, ya, makin tidak nyambung. Kemudian syaraf kita juga, setiap anggota badan, seluruh syaraf ini terhubung kepada otak. Jadi syaraf ketika ibu kena minyak angin yang mengirimkan sakit, kemudian yang mengirimkan sinyal itu ke sinyal dari syaraf kulit ini kirim ke otak. Kecepatannya 0,0 sekian detik capek. Kemudian otak memerintahkan angkat tangan tuh, hindari minyak kini juga. Saya balian menghindarlah tangan itu tadi. Untung kecepatannya 0,0 sekian detik. Coba bayangkan kalau kecepatan syaraf itu 5 menit misalnya. Ya? 5 menit lah habis tanganku di minyak, baru sadar sakit, talambe. Jadi itu rahmat Allah kepada jasad kita. Sayangnya Allah kasih tubuh kita self warning, pengingat otomatis. Otomatisnya kok diambil sama Allah, habis kita. Kita merasakan sakit dan menghindar, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau luka, itu syaraf kita itu bekerja sama, mereka darah kita tuh membentuk benang fibrin, benang yang menutupi luka itu, dan progres dia, sepakan lah sembuh dia seperti sedia kala. Awak yang merajut tuh, dah ada saham awak di situ tuh. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pertama, qalbun maknanya adalah otak. Jadi kalau otak sehat, maka anggota badan semua sehat. Kenapa? Karena kontrol daripada badan itu ada di otak. Gagah nanyo, cantik nanyo, tapi kalau ikulah tersumbe Miriam buyar semuanya Pak. Tapi biarlah biasa-biasa saja, ya, tampang biasa, tapi otak sehat. Itu bisa berprestasi, ya. Penelitian mengatakan orang ber-IQ standar bisa jadi profesor. Orang yang ber-IQ standar 90 IQ-nya itu bisa jadi profesor. Jadi biasa-biasa, saya 90-an. Apalagi orang yang jenius. Baik. Tapi kembali ke usaha sebenarnya. Orang yang bisa mendapatkan gelar akademik tinggi itu bukan karena hebat, tapi karena usaha, karena rajin dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Tapi kalau otak rusak, maka rusak segalanya. Kalau ada satu syaraf saja yang Allah cabut, bibi aku bisa sumbiang. Ada jalur orang kena stroke Bu, setengah badannya bisa tidak berfungsi lagi, atau kan kakinya tangan kanan kaki kanan tidak bergerak, itu karena ada sistem syaraf. Ya, orang yang terkena stroke itu aliran darah otaknya yang tersumbat atau pecah, bisa menyebabkan kematian. Baik. Kemudian qalbun makna yang kedua, ini mayoritas ulama fikih, qalbun makna yang kedua adalah maknanya jantung. Jadi organ yang tadi itu yang disebut oleh Nabi, setiap dada manusia itu organ, maknanya ialah jantung. Jantung itu disebut qalbun karena darah berbolak-balik. Dia terus memompakan sehingga darah segar mengalir di aliran arteri, membawa zat makanan, membawa gula, energi, oksigen. Kemudian dibalikkan oleh pembuluh vena, masuk lagi darah kotor itu ke dalam jantung. Begitu seterusnya. 24 jam. Ya, begitu Allah memompakan jantung kita di dalam
dalam tubuh kita ini. Kalau jantung itu berhenti atau dia rusak, maka berpengaruh kepada seluruh anggota tubuh. Ya. Kalau dia baik, dia sehat, maka seluruh anggota badan pun akan sehat. Tapi pendapat yang ketiga, pendapat rohani, ya. Itu maknanya ialah qalbun di sini hati secara rohani, yang mana terdapat amal-amal batin di situ. Jadi amal Islam itu dua jenisnya, ada amal Islam zahir, ada amal yang sifatnya batin. Zahir itu yang tampak. Ya. Contohnya Solat itu mengangkat tangannya, mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram itu amal zahir. Tapi mengagungkan Allah dalam hati itu amal batin. Kita berzikir dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah misalnya, itu amal zahir. Tetapi hati yang bersyukur, syukur itu amal batin. Jadi amal batin ini banyak ternyata. Sabar, syukur, tawakal, ikhlas, cinta, rindu, takut, khusyuk, apalagi termasuk juga amal-amal batin yang salah seperti dengki, amarah, dendam, hasad, iri, itu semua juga terdapat dalam batin. Minta 1 menit ya Pak Ibu ya, tanggung soalnya. Apa korelasi antara hati dengan halal dan haram? Tentu ada korelasinya. Yang pertama, korelasi dari zat kepada kondisi hati. Apa yang dikonsumsi seseorang akan berpengaruh ke dalam hatinya. Orang yang terbiasa makan yang halal, maka hatinya jinak, hatinya itu mudah menerima kebenaran. Tapi orang yang terbiasa makan syubhat dan haram, biasanya hatinya kotor, susah dibentuk. Dak tadanga nyo azan tu doh, boleh rumahnya sebelah masjid. Itu gara-gara apa? Boleh jadi karena makan yang haram. Ada yang rumahnya sekitar masjid? Yang tersindir, alhamdulillah, semoga sadar. Kemudian itu korelasi yang pertama. Korelasi yang kedua, jadi input mempengaruhi output gitu ibaratnya. Nah, sekarang sebaliknya, hati yang husnuzan kepada Allah akan mudah taat dalam aturan halal dan haram. Jadi dalam menyikapi halal dan haram itu berangkat dari hati. Kalau hatinya ikhlas menjadi hamba Allah, maka dia mudah mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja singkat karena waktu yang kita terbatas. Mudah-mudahan diberi taufik untuk paham dan mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lainnya. Mohon maaf bila salah kurang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.